Gini. Hai guys, kami dari kelompok Willowbrook. Hai guys, aku Gloria, Aku Yermia. aku Gesya, aku Luna. Kami akan menjelaskan tentang Willowbrook. Selamat menyaksikan. Hai guys, yang pertama kita kenalan dulu yuk sama Willowbrook itu apa. Jadi, Willowbrook atau The Willowbrook State School adalah institusi perawatan yang dibuat oleh negara bagian New York pada tahun 1947 untuk merawat anak-anak dan orang dewasa yang memiliki keterbelakangan mental. Nah, pada saat itu, hampir tidak ada sumber daya untuk memberikan perawatan pada orang berkebutuhan khusus, sehingga Willowbrook ini dibuat untuk tujuan tersebut. Kondisi Willowbrook sangat memprihatinkan karena menjadi sarang penyakit, terlantar, dan banyak terjadi perlakuan yang tidak pantas. Diperkirakan 12.000 pasien meninggal dari tahun 1950 sampai 1080 karena hal ini. Bahkan, ada beberapa orang yang menghilang begitu saja dan melakukan bunuh diri. Willowbrook dibangun dengan kapasitas untuk menampung sebanyak 4.000 pasien. Namun pada tahun 1969, jumlah pasien di Willowbrook meningkat menjadi 6.200 pasien. Hal tersebut kemudian mengakibatkan sumber daya seperti baju dan perawat tidak cukup memadai. Dan 60% pasien yang ada di Willowbrook ini tidak dilatih untuk buang air besar pada tempatnya, dan sebagian besar tidak dapat makan secara mandiri. Hal ini kemudian membuat institusi tersebut terserang penyakit menular. Dan pada tahun 1955, Direktur institut ini mempekerjakan seorang dokter, yaitu Dr. Saul Krugman, untuk menyelesaikan masalah ini. Dr. Saul Krugman ini berasal dari New York University Medical School, dan sebelumnya ia juga maju ke Badan Epidemiologi dengan rencana ingin membuat vaksin untuk hepatitis. Dr. Saul Krugman kemudian merasa bahwa Willowbrook ini adalah tempat yang cocok untuk melakukan penelitiannya, karena tempat itu sudah buruk keadaannya. Dan pada saat itu, melakukan tes vaksin kepada anak-anak juga merupakan hal yang umum untuk dilakukan. Survei yang telah dilakukan oleh Dr. Krugman menunjukkan bahwa 90% pasien memiliki marker hepatitis A, yang menunjukkan bahwa sebelumnya pernah terjadi infeksi. Hepatitis A sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi kerja liver, kekuningan, kehilangan selera makan, sakit pada perut, dan ditularkan secara fekal dan oral. Pada studinya, Dr. Saul juga menemukan bahwa strain hepatitis B dapat ditularkan secara seksual. Vaksin yang diuji oleh Dr. Saul berasal dari injeksi gamma globulin atau antibodi yang menumpas sampai darah pasien yang telah sembuh dari hepatitis. Dr. Saul secara sengaja memaparkan virus hepatitis ke pasien dengan cara mencampurkan minuman susu dengan feses pasien lain yang telah terkena hepatitis. Diana McCart, ibu dari Nagaland, yang berumur 10 tahun merupakan 50 dari pasien cobaan Dr. Saul. Diana merasa kecewa dan putus asa karena tidak memiliki tempat untuk merawat anaknya. Akhirnya, ia menyetujui percobaan untuk mendapatkan tempat di Willowbrook. Sekitar 20 tahun lebih menjadi medical director di Willowbrook, Dr. Saul juga menghasilkan studi mengenai cacar dan rubella. Ia menjadi President of the American Pediatric Society, Kepala Pediatric di NYU School of Medicine, dan terpilih menjadi National Academy of Sciences. Ia juga sebagai penulis buku Pediatric Infectious Disease, menerima penghargaan prestigius dari Lasker, serta membantu mengembangkan vaksin pertama rubella dan campak. Geraldo Rivera, seorang reporter, membuat dokumenter pada tahun 1972, menunjukkan keadaan sebenarnya di Willowbrook. Hal ini menghasilkan tuntutan yang ditunjukkan pada tahun yang sama dan menghasilkan keputusan bahwa Willowbrook harus ditutup pada tahun 1975. Namun, hal ini tidak mengganggu keberhasilan Dr. Saul. Hingga akhir hayatnya, Dr. Saul tetap percaya apa yang dilakukannya merupakan keputusan yang benar. Hal ini karena penyakit hepatitis sudah parah terjadi di Willowbrook, sehingga siapapun yang masuk akan terjangkit pada saatnya. Ia menilai karena percobaan ini, pasien mendapatkan perawatan dengan kemungkinan selamat yang lebih tinggi. Ia juga menilai bahwa semua orang tua menyetujui eksperimen yang dilakukan.
Dr. Saul juga terbuka untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang tua. Namun hal ini tidak tepat, karena cara penularan hepatitis menggunakan feses manusia yang dikonsumsi secara tidak diketahui oleh pasien tidaklah manusiawi, dan konsen yang diberikan oleh orang tua diakibatkan dari keputusasaan. Karena hanya dengan itu, anak mereka bisa mendapat tempat pada fasilitas yang sudah penuh dan mengantri. Dengan menyetujui eksperimen ini, mereka bisa melompati antrian yang sudah sangat panjang.